PT Sentral Mega Kencana, atau yang lebih dikenal dengan CMK Group, telah berdiri kurang lebih 50 tahun di bisnis perhiasan mewah. Sebagai perusahaan retail perhiasan terbesar di Asia Tenggara, CMK memiliki lebih dari 110 toko. Saat ini, CMK melayani pelanggan dari semua karakteristik melalui anak perusahaannya, yakni Mondial, Frank & Co., dan The Palace Jeweler. CMK memiliki lebih dari 1.200 perajin perhiasan terampil di CMK Studio dan 2.500 karyawan di seluruh Indonesia. Setelah sukses dengan ekosistem perhiasan mewah, CMK mendirikan Laku Emas tahun 2022, perusahaan yang menjual emas fisik secara digital. Dengan menggunakan platform Laku Emas, pelanggan bisa melakukan jual beli dengan sangat mudah. Co-founder Laku Emas Minarni Tanu mengatakan dengan hadirnya emas digital ini, konsumen bisa membeli emas dalam pecahan gramasi yang setara dengan Rp50.000. Untuk mengetahui lebih lengkap soal bisnis Laku Emas, Kontan TV berbincang dengan co-founder Laku Emas, Minarni Tanu, dalam program Company Update. Halo Kontaners, bersama saya Aji Susaini, reporter Kontan TV. Kali ini kita akan berbincang dengan co-founder Laku Emas, Ibu Minarni Tanu. Selamat Apa pagi. kabar, Ibu? Baik, Mas Aji. Baik, ya, Apa Bu, kabar, ya. Mas? Saya baik, Bu. Terima Ya. kasih sudah mau berbincang dengan Kontan TV. Tentu saja nanti kita akan bicara bagaimana Laku Emas yang memang sudah punya ekosistem yang baik di industri perhiasan maupun di digital emas. Bu, boleh nggak bisa diceritakan, Bu, soal grup ini, Bu? Gimana waktu itu membangun dan sudah berapa tahun ini di Indonesia, Bu? Ya, menarik ya, Mas ya. Kalau kita bicara hadir emas fisik digital di saat ini, kalau kita flashback ke beberapa tahun yang lampau, buat kami sebetulnya kami melihat emas fisik digital ini sebagai suatu kebutuhan, Mas, sebetulnya. Kebutuhan atas efisiensi dalam transaksi logam mulia. Kami sebagai pelaku usaha melihat kami butuh investasi yang efisien. Nah, oleh karena itu kami hadirkan investasi melalui pengembangan emas digital ini melalui platform Laku Emas. Buat kami ini adalah melengkapi ekosistem yang kami telah miliki. Kami telah berkecimpung di chain store jewelry. Kami sudah ada di lebih dari 100 cabang di seluruh Indonesia, dan kami merasa bahwa selama ini kami menjual emas fisik, kami juga butuh ekosistem yang bisa membuat lebih efisien buat kami maupun konsumen. Dari sisi konsumen kami melihat juga, wah banyak sekali ya manfaatnya dengan hadirnya emas digital ini. Yang pertama, kita melihat bahwa konsumen itu bisa membeli emas dalam pecahan gramasi yang setara dengan Rp50.000, Mas. Bayangkan Rp50.000 bisa punya emas. Kan keren ya, Mas? Iya, keren. Nah, sementara kalau untuk fisik, Mas, fisik batangan yang kita kenal di market, itu 1 gram pecahannya, setengah gram. Sementara kalau Rp50.000 itu kan setara dengan 0, sekian gitu. Nah, terus gimana ngumpulin 0, itu menjadi 1 gram? Itu hanya bisa melalui aplikasi digital. Kemudian, kalau kita bicara dari harga emas, kalau harga emas fisik dengan harga emas digital, itu spread emas digital itu sangat kecil. Karena memang kami tidak membutuhkan cost untuk melakukan yang namanya pencetakan, pembuatan. Kalau untuk fisik itu kan pasti ada cost ya, ada biaya pembuatan. Nah, di sini sebetulnya kami saving untuk biaya pembuatan. Dan pelanggan juga at any time mereka mau jual, mau beli di rumah masing-masing, di jam yang mereka putuskan sendiri, itu memungkinkan banget. Berarti kan efisien banget. Nggak perlu tunggu, oh saya hari Sabtu baru sempet ke toko emas, beli emas gitu. Yeah. Ini nggak perlu. Malam-malam pulang kerja atau pulang aktivitas, atau pagi atau siang atau kapan aja, itu mereka bisa melakukan aktivitas itu dengan nyaman. Jadi kami melihat bahwa efisiensi itu dapat di konsumen. Konsumen juga nggak perlu punya yang namanya kekhawatiran untuk menyimpan di rumah. Karena kan itu pasti ada kekhawatiran mengenai, aduh nanti kalau saya lupa taruhnya terselip, atau mungkin hilang. Saya mau pergi liburan, emas saya gimana ya? Saya mesti taruh di brankas, titip di safe deposit, kan ada biaya, Mas. Betul. Nah, sementara kalau ini kan tidak perlu biaya lagi, Mas. Jadi efisien. Jadi memang banyak angle-angle efisiensi yang kami lihat
ini menjadi opsi yang menarik buat pelanggan ya, buat konsumen gitu. Nah ini sudah berapa tahun Bu laku emas ini yang kemudian juga sekarang kan mungkin konsumen atau pelanggannya sudah mulai banyak Bu ya? Iya, kami tes market itu di tahun 2020. Okay. Tapi menunggu keputusan daripada Bapepti untuk masalah regulasi, kami keluar di tahun 2022 awal. Nah setelah itu ya kami meluncur lah, istilahnya, meluncur ke market dengan lebih mantap ya Mas ya, karena kami percaya industri itu harus didukung oleh aturan ataupun umbrella. Adanya umbrella regulasi itu membuat kami merasa mantap dengan industri yang kami geluti ini, walaupun kami rasa dari sisi aspek efisiensi dapat nggak dari kami dapat, dari konsumen dapat nggak dapat, tetapi kalau regulasinya tidak ada Mas, buat kami itu bukan industri yang kami layak lirik seperti itu. Kalau sudah ada umbrella yang jelas dari government, itu menurut saya bisnis ini berarti legitimate. Nah itu udah menjadi core kami sih Mas di Sentral Mega Kencana, bahwa legitimasi itu sangat penting untuk yang namanya ketaatan ya, good corporate governance, seperti itu Mas. Berarti gitu. Dampaknya dengan adanya regulasi itu yang semakin aman, bisnisnya seperti apa Bu? Bisa diceritakan sekarang? Iya, kami sejak itu kami bisa penetrasi ataupun masuk ke market dengan perbankan Mas. Dengan perbankan ya? Kami sudah kerjasama dengan perbankan untuk menjadi fasilitator, atau kita sebut mungkin mereka punya kebutuhan untuk melayani nasabah yang mau berinvestasi di emas. Kami sudah ada kerjasama dengan seperti itu, dengan perbankan maupun dengan perusahaan-perusahaan gitu, untuk membantu perusahaan itu mempermudah bagi karyawan-karyawan untuk memiliki emas dengan cara yang cepat dan mudah seperti itu. Gitu. Bu, sekarang kan harga emas semakin naik. Iya. Itu ada nggak dampaknya ke bisnis laku emas Bu? Iya, pasti Mas. Dengan dahsyat ya akhir-akhir ini emas ini kan naiknya luar biasa. Pasti terhadap portofolio kami juga meningkat juga drastis ya Mas. Walaupun sesungguhnya turning point kami di awal itu adalah ketika tahun 2020 Mas, itu digital itu kan boleh dibilang punya tempat yang dahsyat ya Mas. Dengan kejadian COVID ya Mas. Betul. Nah, tetapi memang dengan kenaikan harga emas ini, dan juga baru-baru ini kita tahu ada bank emas ya Mas. Betul. Ya, bank emas yang baru launching. Itu juga menambah awareness dari masyarakat, menambah confident masyarakat bahwa membeli emas itu oke ya. Walaupun di kami ini sebetulnya naik atau turun harga emas, buat kami itu bisa menjadi solusi. Ketika emas naik, ya mereka bisa membeli. Ketika emas mungkin turun, mereka juga tetap bisa membeli. Atau mungkin menjual. Dari kami sebagai pelaku usaha yang memang sudah lama berkecimpung di bidang emas ya Mas, kami sangat tidak sependapat kalau ada orang mengatakan bahwa saya spekulasi emas. Itu tidak. Tapi salah saya itu, Bu, ya? Salah. Saya investasi emas, itu benar. Jadi taruhlah aset itu dalam keranjang, tapi jangan dalam satu keranjang. Kita pecah-pecah. Emas itu adalah salah satu bagian dalam keranjang itu. Itu sudah terbukti Mas. Saya kira kita semua sama ya, udah pernah mendengar kata mama, kata nenek. Jadi emas ini udah bagian dari tradisi yang turun-temurun. Jadi emas ini budaya Bu ya, investasi? Itu budaya banget untuk kami ya, terutama di masyarakat kami ya Mas, Indonesia. Emas ini proven banget itu menjadi alat hedging Mas, alat lindung nilai. Dan emas ini ya kita udah tahu lah bahwa itu adalah safe haven. Betul. Emas itu safe haven. Di mana ada gejolak atau ada krisis, emas itu pasti yang kita anggap paling secure. Nah, terbukti dengan harga emas terhadap rupiah juga kan kita bisa melihat grafiknya dalam jangka panjang. Oleh karena itu memang dari kami statementnya adalah emas untuk investasi, bukan untuk spekulasi. Emas untuk investasi bukan untuk spekulasi. Nah, menarik itu. Gimana dengan edukasi teman-teman Gen Z nih Bu, atau milenial sekalipun? Iya, jadi memang emas itu adalah sebagai bagian daripada alat untuk menabung. Untuk spekulasi, no. Kenapa? Karena kalau Mas tanya saya sudah udah sedikit
belum karatan banget sih ya, udah puluhan tahun lah ya kami di industri ini. Tapi kalau Mas tanya, kapan waktu yang tepat untuk membeli emas? Kapan waktu yang tepat untuk menjual emas? Saya tidak bisa jawab itu. Jadi artinya memang kalau kita sisihkan sebagian uang kita, memang yang kita niatkan untuk investasi, mungkin ini untuk nanti anak sekolah, atau untuk naik haji, atau untuk keperluan-keperluan yang fundamental. Betul. Ya. Saya kira itu baik-baik sekali. Tapi kalau spekulasi itu kan artinya berapapun uang kita beliin nih hari ini. Mungkin kita berpikir harga emas besok akan naik lagi nih. Tahu-taunya besok emasnya turun. Nah itu kan jadi spekulasi. Itu menurut saya kita against spekulasi. Kami bukan margin trading ataupun emas yang buat trading gitu. Bu, bisa diceritakan sebenarnya sekarang edukasi emas digital tuh seperti apa yang Ibu sudah ketahui lah kira-kira? Ya, edukasi emas digital itu saat ini memang masih sedikit terbatas ya Mas. Kalau menurut pandangan saya. Bahwa memang ini kedepannya harus lebih ditingkatkan. Yes, menurut saya ini banyak sekali kedepannya ini manfaat sebetulnya. Yang tadi saya sudah jabarkan di awal bahwa manfaat ataupun benefit dari sisi konsumen terhadap emas digital ini, dari sisi waktu, dari sisi harga, dari sisi safety, itu sebetulnya sangat mendukung menjadi satu pilihan opsi yang menarik untuk investasi. Harapan kami dengan hadirnya bank emas ini bisa membantu literasi emas ini menjadi lebih luas lagi. Untuk emas digital khususnya memang ini kami masih berharap ada support ataupun ya mungkin nanti dengan media kontan bisa membantu literasi lebih baik lagi ke market. Bahwa emas digital itu emasnya ada loh, 1:1. Bukan emas digital kemudian emasnya nggak ada. Ada. Jadi emasnya ada, fisiknya ada. Emasnya ada, fisiknya ada. Memang banyak sekali pertanyaan Mas, emas digital itu emasnya ada nggak? Nah itu. Kami jelaskan bahwa emasnya ada bahkan bukan di kami, tapi di custodian. Di custodian yang terdaftar, diawasi oleh Badan Bapepti. Betul. Jadi oleh badan yang legitimate. Ya. Jadi emas yang kami berikan pun dicek kadarnya betul nggak sesuai dengan standar atau keharusan gitu. Nah jadi kami pun sebagai pelaku industri ini aman Mas, merasa tenang. Terus terang kami juga kan harus memiliki kehati-hatian di dalam mengelola, di dalam menjaga amanah ataupun kepercayaan masyarakat. Nah itu kami penting banget adanya regulator yang mengawasi. Dan itu juga sekaligus untuk melindungi industri. Ketika regulator ini benar-benar konsisten dan bisa menegaskan bahwa yang di luar sana yang tidak berizin memang harus ditindak. Nah, yang berizin memang harus diawasi sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Saya kira itu akan mendukung, akan menjadi ke depan itu semakin meningkat ya Mas. Dan saya rasa untuk negara kita, mestinya kita bisa juga mendukung tercapainya Indonesia Emas di tahun 2045 Mas. 2045. Iya, harapan kami sih seperti itu. Dan laku emas sendiri sejauh ini bisnisnya udah seperti apa Bu? Apakah semakin mulai meningkat? Ya, dengan mulai edukasinya yang ya bukan terbatas tapi sudah mulai melakukan edukasi, mereka sudah mulai nggak berinvestasinya di laku emas? Ya, terima kasih Mas. Sebetulnya memang buat kami langkah awal yang kami pakai itu adalah melalui jaringan jewelry store yang kami miliki Mas. Karena memang edukasi ini penting banget untuk one-to-one, untuk satu dengan satu. Karena bila mana edukasi itu lewat digital, kadang-kadang kan generasi itu kan tidak sama ya. Betul. Ada yang senang langsung bertanya, langsung bertatap muka. Nah, kami ini saat ini memang masih di ruang lingkup jaringan Chain Store PT Sentral Mega Kencana. Tapi kami juga sudah dengan beberapa institusi perbankan, kemudian dengan perusahaan-perusahaan yang berskala besar juga seperti itu. Jadi, dengan business kampus, to business Bu ya? Yes, business to business. Dengan kampus juga kami menunjuk kampus ambasador seperti itu. Kemudian dengan ya kita tahulah influencer mungkin ya untuk ya semakin mempopulerkan ataupun semakin memasyarakatkan emas digital ini gitu. Dari laku emas sendiri
artinya sudah melakukan beberapa langkah Bu ya untuk supaya orang juga mulai melek Betul. emas digital Bu ya. Betul sekali Mas. Betul. Betul. Dan harapan Ibu apa dengan adanya Laku Emas, dan tentu saja kan ada juga pemain lain nih Bu. Iya. Nah itu Ibu melihatnya seperti apa? Buat kami sangat happy ya Mas, bila mana industri ini tidak hanya kami sendiri, Oke. tapi ada teman-teman kami sebagai kompetitor. Jadi sebagai kompetitor yang berkompetisi dengan sehat, Ya. seperti itu. Pasti industri ini akan lebih cepat majunya, lebih cepat berkembang. Bila mana banyak juga pemain lain yang legitimate ya Mas, legitimate istilahnya gitu. Ya. Artinya memang nanti ketika ya pemain lain masuk itu bisa menggairahkan pasar digital emas ini Bu? Betul. Pasti itu akan bisa menggairahkan market dan bisa juga untuk literasi juga. Tentu kami sendiri harus terus berinovasi. Inovasinya apa aja Bu Terus yang ada di harus Laku Emas? terus berinovasi, mengimprove dan semakin dekat lagi dengan pelanggan. Meningkatkan komunitas basis, saya kira itu penting banget. Kira-kira inovasi apa yang baru di Laku Emas yang akan Ibu lakukan mungkin ke depan? Atau sekarang sudah dilakukan? Ya, kedepannya kami berpikir bahwa kami akan bekerja sama Mas lebih intens dengan beberapa refinery internasional skala dunia. Karena untuk ketersediaan emas fisik seperti itu. Dan juga kami akan lebih intens kerjasama dengan perbankan, dengan institusi mungkin pendidikan, dan beberapa jaringan media sosial lainnya Mas, seperti itu. Target Ibu Bu di tahun ini mungkin atau 2 tahun ke depan itu Laku Emas jadi seperti apa nih yang udah Ibu bangun kan? Kan Laku Emas ini sudah banyak dikenal juga, kemudian juga transaksi juga udah tinggi, udah besar, udah makin meningkat terus. Bayangan Ibu nanti Laku Emas dengan pesaingnya, Laku Emas itu akan jadi nomor berapa nih kira-kira Bu? Iya. Inginnya Bu? Inginnya ya Pak, inginnya pasti setiap orang kalau ditanya ingin jadi nomor 1. Oke. Betul ya Pak, tapi kalau buat kami Laku Emas ini yang penting adalah bisa memberikan kontribusi untuk seluruh ekosistem yang kami bangun. Ya, bisa meningkatkan portofolio kami, bagian daripada portofolio, let's say 10 sampai dengan 20% lah. Oke. Kami harapkan seperti itu. Tapi tentunya kalau untuk di market, kami merasa bahwa kalau belum download aplikasi Laku Emas, kayaknya belum keren deh. Ya, jadi harus download Laku Emas harus Bu ya? download Laku ya? Emas. Kalau di handphone Mas belum ada Laku Emas, kayaknya belum keren deh Mas. Oke. Jadi teman-teman itu dengan mudahnya ya bisa Betul. mendownload ya. Betul. Dan di situ juga fitur-fiturnya juga mudah Bu ya. Diaplikasikan mudah, Bu ya. mudah sekali Mas. Dan yang terpenting Mas, Laku Emas ini bukan hanya digitalnya ya, Oke. tetapi justru kami ini membawa online to offline. Nah, offline-nya itu Mas yang penting. Offline-nya ini kalau Mas mau ambil fisiknya di mana? Nah, itu Bu. Itu. Jadi itulah kekuatan daripada ekosistem yang kami bangun. Jadi kalau Mas mau memilih Laku Emas atau yang lain, ya saya yakin Mas akan pilihnya yang rasional deh. Kalau saya beli di digital, kemudian saya mau ambil fisiknya di mana? Nah, cukup menjangkau cabang-cabang yang sudah kami ada di ekosistem kami. Itu di lebih dari 140 cabang yang nantinya juga kami akan berkembang. Dan itu pengembangan itu tadi sejalan dengan pertanyaan di awal bahwa bagaimana ekspansi ke depan. Ya, ekspansi kami pasti sangat berkaitan erat dengan ekspansi daripada chain store kami juga, Mas. Begitu. Ketika ekspansi chain store kami meningkat, pastinya Laku Emas pun akan meningkat. Itu saya yakin karena memang kebutuhan untuk support di online store itu, menurut saya itu nomor satu. Nomor satu. Memang terus terang itu tidak mudah untuk menjadi satu tantangan. Gimana biasanya orang menyimpan emas di bawah bantal, sekarang disuruh taruh di digital. Karena terus terang untuk bisa membawa customer itu yang sudah biasa megang fisik menjadi megang digital, itu kan sesuatu tantangan. Betul. Membawa emas fisik di safety deposit di rumah itu ke bank emas juga kan satu tantangan. Betul. Yang kita bisa harapkan ini adalah dari generasi Z tadi. Nah, itu. Ya, yang mungkin menjadi sebuah pembanding ketika mereka mau berinvestasi saham atau kripto,
ya mereka paling tidak punya pilihan di emas gitu. Jadi harus ada pilihan lagi ya sekarang. Pilihan lagi. Selain ini portofolio yang lain, emas harus bisa menjadi jadi salah satu pilihan. Saya kira baik sekali itu dan juga memperkaya ya pilihan daripada masyarakat para investor di Indonesia dengan hadirnya emas digital. Dan emas digital ini juga bisa semua orang bisa melakukan itu karena sekarang sudah melek digital semuanya, Bu. Betul banget, Mas. Istilahnya di mana yang nggak ada jaringan WiFi, kan ada semua. Iya. Betul ya, Mas ya. Betul. Jadi kalau ada WiFi, ada handphone, ya bisa pasti gitu. Baik Bu Minarni Tanu, terima kasih sudah berbincang dengan Kontan. Mungkin ada yang bisa disampaikan Bu, gimana Laku Emas supaya teman-teman bisa download juga Laku Emas. Terima kasih. Mungkin closing statement dari saya terkait dengan emas ini adalah investasi emas bukan spekulasi emas. Silakan teman-teman mungkin bisa mendownload aplikasi kami di Play Store ataupun App Store. Terima kasih dan dengan Rp50.000 Anda sudah bisa punya emas dengan mendownload aplikasi Laku Emas dan membeli emas di sana. Terima kasih. Nah, dengan 50.000 bisa investasi di Laku Emas. Berarti memang cukup murah untuk bisa melakukan investasi. Demikian perbincangan saya dengan Ibu Minarni Tanu, co-founder dari Laku Emas. Dan kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Dari saya, terima kasih. Salam.